Ya Mirsa, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Faisal Kreb. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwasanya pembicaraan kita akan kita lanjut bersama Bung Opan. Bung Opan, mungkin terkait berkaca dengan dua laga sebelumnya. Kita kalah 1-5 di Basra dan bermain imbang 1-1 di Filipina. Melihat laga nanti malam, bagaimana peluang maupun komposisi pemain yang akan diturunkan oleh Sintayong sendiri? Iya, dalam beberapa laga sebelumnya kita tahu Sintayong senantiasa pakem dengan formasi 3-4-3 Kreb. Dan kalau kita ingin berkaca atas situasi dan kondisi timnas, maka paling ideal adalah berkaca saat kita bermain di Piala Asia Qatar beberapa waktu yang lalu. Apalagi saat itu kita bisa mengkandaskan mengalahkan Vietnam dengan 1-0. Sekaligus menjadi kemenangan pertama dalam 5 pertandingan terakhir menghadapi mereka. Terakhir kita menang saat menghadapi Vietnam itu kalau tidak salah 2016 yang lalu di Piala AFF. Dan setelah itu kita kalah 2 kali, kemudian hanya draw 2 kali, dan alhamdulillah di Qatar kita bisa menang 1-0. Nah, bercermin dari itu, maka 3-4-3 itu sepertinya menjadi pakem bagi Sintayong. Tinggal bagaimana sekarang Sintayong menyiasati ketiadaan beberapa pemain pilar. Ada 5-6 ya, ditambah Saint Patenama yang juga cedera, praktis 6 pemain pilar kita tidak bisa hadir. 4 lainnya yang dikabarkan sebelumnya, 3 diantaranya cedera, Jordi Amat, Elkan Bagot, dan juga penjaga gawang kita ya. Kemudian juga tidak bisa menurunkan Asnawi Bahar karena akumulasi kartu kuning. Ini tentu menjadi kekurangan bagi kita. Terlepas dari itu, yang menggembirakan bagi kita adalah bergabungnya 4 debutan baru ya. Jaitzes di belakang, kemudian juga ada Nathan Cho, kemudian juga nanti di depan ada Ragnar Oratmangun. Nah, ini harapan yang kita miliki. Problemnya adalah mampukah keempat pemain debutan ini menyesuaikan diri langsung shoot up dengan teman-teman mereka hanya dalam beberapa kali latihan. Mereka tidak punya pengalaman sebelumnya bergabung dengan tim ini. Oleh karena itu, harapan kita tentunya Sintayong tidak terlalu gambling dengan langsung menurunkan 4 debutan ini. Ya 1-2 pemain bolehlah ya. Nah, kalau kita berbicara 3-4-3 praktis 3 di belakang. Ketiadaan Elkan Bagot dan juga ketiadaan Jordi Amat mungkin bisa dilapisi oleh Jaitzes ataupun juga Nathan Cho di belakang. Kemudian tetap menempatkan penjaga gawang Nadeo sebagai calon penjaga gawang utama. Kemudian 4 pemain di tengah, hampir yang tidak bisa tergantikan adalah Marcelino Ferdinand dan juga Ivan Jenner. Tinggal bagaimana memikirkan lini kanan yang mungkin juga akan diberikan kepada Yaakob Sayuri. Dan Hapner juga kemungkinan akan diturunkan di posisi gelandang mungkin. Iya, bisa jadi Hapner juga akan di posisi gelandang. Kemudian kalau kita ingin memilih pemain di sisi kiri, sayap kiri, saya kok agak lebih suka jika misalnya itu Rafael Struijk di kiri, kemudian menempatkan salah satu dari striker lokal kita, apakah itu Ramadan Sananta ataupun juga Yaakob Sayuri. Bukan. Hoki Caraka. Caraka. Di sisi tengah, salah satunya Ramadan Sananta. Nah, Yaakob Sayuri di sisi kanan sepertinya tidak tergantikan mengingat permainan cemerlangnya kemarin di Piala Asia Qatar. Oke. Kalau dari Bang Ferry ini, Bang Ferry kalau melihat barisan depan atau lini depan dari skuad tim nasional kita berkaca dari Piala Asia, penyelesaian akhir menjadi PR bagi timnas. Dan Abang sebagai mantan striker Indonesia yang rekornya di Liga Indonesia awet nih selama 22 tahun. Nah, itu mungkin gimana Abang melihat barisan lini depan kita yang belum menjadi solusi? Saya melihat pertandingan di Qatar kemarin untuk penyerang-penyerang dari tim Indonesia sendiri sangat kurang agresif di depan gawang, selalu menerima bola selalu hilang dan tidak bisa memanfaatkan sekecil apapun peluang itu. Mereka tidak bisa memanfaatkan. Dan di sini juga Sintayong juga harus tahu ya, agar supaya striker ini lebih aktif lagi, lebih banyak bekerja lagi. Ya, bukan tidak hanya diam. Ya, karena kemenangan kita waktu di Qatar itu hanya penalti. Ya, itu penalti juga 50-50 kita lihat itu ya. Oke, itu. Mudah-mudahan aja malam ini striker-striker kita bisa lebih agresif lagi. Sintayong juga harus bisa banyak melatih pemain-pemain striker kita. Bang, tapi kalau berdasarkan pengalaman Abang, kalau kita menghadapi tim-tim yang selevel gitu kayak Vietnam, Thailand, seolah tim kita agak susah keluar dari tekanan. Menurut
pengalaman abang dulu di tim nasional seperti apa bang? Waktu pengalaman saya waktu ketemu tim. Apa yang menjadi problem gitu tim bagi Vietnam. pemain-pemain kita? Masalahnya kita adalah Percaya diri. kurang percaya diri. kurang Karena tenang karena juga. satu Vietnam itu yang saya bilang tadi mereka itu disiplin. Iya, pressingnya Punya luar biasa. determinasi tinggi dan Pressingnya pressing sangat main. bagus ya. Semangat juang, stamina-nya juga ada habisnya, iya. Setelah mereka urut bola, mereka punya kecepatan, mereka Iya, melepaskan diri dari Iya. penjagaan. Sedangkan Iya. kita kalau lagi menguasai bola adalah di pressing dengan ketat oleh pemain Vietnam udah Iya, gugup gitu. iya, Jadi iya. kita susah untuk melepaskan diri dari penjagaan mereka gitu. Bung Opan, Iya. kalau sedikit Bung Opan, Iya. 2 hari menjelang laga krusial ini kita dihadapi dengan badai cedera. iya. Jordi Amat, Betul. Elkan Bagot, Iya. Sein Patinama, Betul. Yanse Seuri harus Iya. absen. Iya. Dan di lini belakang kemungkinan ada masuknya 2 pemain baru, Jenses dan Nathan Cho. Iya. Nah, ini juga merupakan ujian juga bagi Sintayong di Iya. mana timnas kita butuh chemistry di lini belakang. Iya. Apakah itu mempengaruhi irama dari lini belakang kita untuk membangun serangan ke depan gitu mungkin? Iya, seperti yang saya singgung tadi pasti ya. Pemain sehebat apapun jika tidak memiliki waktu yang cukup untuk bisa menjalin chemistry yang cukup dengan teman-teman lainnya, tentu akan mengalami masalah ya. Walaupun itu pemain mega bintang sekelas apapun. Nah, problem pelik kita saat ini adalah di lini belakang. Malam nanti, selain tentunya seperti yang disebut Bung Ferry tadi, penyelesaian akhir di lini depan kita masih lumayan mandul ya. Jika kita berkaca pada 4 atau 5 laga terakhir. Oleh karena itu, sekali lagi kita koreksi lini belakang. Kita berharap Sintayong tidak terlalu berani untuk gambling, langsung menurunkan lebih dari 1 pemain debutan di lini belakang. Pilihlah salah satunya, apa itu, kalau saya sih memilih Jenses ya. Di lini belakang menggantikan Elkan Bagot ataupun Jordi Amat yang tidak ada. Kemudian tetap menempatkan Rizky Ridho dan juga Justin Hubner di sisi yang lain. Sementara di tengah sepertinya akan lebih bagus jika misalnya Pratama Arhan tetap ditempatkan sebagai wing back kiri. Kemudian ada Marcelo Ferdinand dan Ivan Jenner di tengah, dan kita bisa mencoba Cindy Walsh untuk bisa menutupi ketiadaan dari Asnawi Bahar di sisi wingback kanan. Kemudian kalau kita berbicara dari sisi bagaimana strategi yang selalu diturunkan oleh Sintayong, yang kita khawatirkan Krep adalah kejutan. Kejutan dari susunan pemain atau penempatan pemain di posisi yang senantiasa dilakukan oleh Sintayong yang tidak pernah pakem. Kadang-kadang bisa berubah. Betul, bukan kadang-kadang, tapi selalu berubah. Tidak punya best betul. starting 11 ya? Kita tidak pernah melihat sejak 4 tahun yang lalu Sintayong berada di timnas Indonesia, belum ada starting 11 yang pakem yang ditemukan. Termasuk di 1 tahun belakangan ini, di mana begitu banyak pemain bintang yang bermain abroad, itu bermain di Indonesia saat ini juga belum ada pakem. Kita berkaca sekali lagi di Piala Asia Qatar yang lalu. Bagaimana tidak, tiba-tiba Elkan Bagot jadi striker, ya. Kemudian lini belakang juga tidak pernah ada yang pakem. Padahal ini masih menjadi rawan bagi kita. Kita menjadi lumbung gol. Iya, masih menjadi lumbung gol di Piala Asia. Padahal dalam uji coba sebelumnya kita dihajar oleh Irak, kita dihajar oleh Iran, oleh Libya. Nah, sepertinya nggak ada pelajaran di lini belakang. Belum lagi seperti yang disinggung oleh orang yang paling pantas untuk mengkoreksi lini depan kita adalah Bung Ferry, mantan striker timnas Indonesia. Saya setuju. Dan lagi-lagi kejutan di Piala Asia, tiba-tiba menurunkan Hoki Caraka. Padahal pemain lokal yang senantiasa diturunkan di laga-laga sebelumnya adalah Ramadan Sananta. Nah, ini mudah-mudahan menjadi perhatian dari Sintayong bahwa sudah saatnya dengan begitu banyaknya, ada 26 materi pemain yang dibawa kali ini, ada banyak pilihan dan semua bintang, ya. Kalau kita membandingkannya dengan tim-tim dari negara lain di ASEAN, maka wajar tuntutan publik bahwa kali ini kita bertabur mega bintang. Jika kita berkaca pada level ASEAN ya, kita bertabur mega bintang, maka tuntutan satu-satunya di GBK nanti malam adalah kemenangan. Karena kalau kita draw saja, dipastikan apalagi bermain kalah, menekan sejak menit harus awal gak ada langsung. pilihan. Yang kita hadapin cuma Vietnam kok, bukan Irak. Ya, harus menang. Harus Bung menang. Ferry mungkin prediksi skor nanti malam dengan bermain di hadapan dukungan publik sendiri dan materi yang sangat luar biasa malam nanti. Yang pastinya kalau kita di tuan rumah, dukungan dari penonton itu udah pasti. Iya. Ya, udah pasti buat satu motivasi buat kita. Gitu. Tapi yang selama saya lihat Vietnam kalau main di GBK, mereka tuh selalu menang gitu loh. Ataupun seri gitu loh. Iya. Ya kalau prediksi mungkin
skor hanya 1-0 untuk Indonesia. Bung Opan? Ya, masih ada waktu sedikit Oh, ya. iya. Satu lagi. Banyak yang mengatakan bahwa salah satu kelebihan dari timnas Inter Malam adalah bergabungnya 4 pemain debutan itu. Bagi saya ini bisa menjadi kelebihan, juga bisa menjadi kelemahan. Seperti yang disinggung tadi, kurangnya waktu untuk beradaptasi, kemudian belum pernah bermain di timnas yang sama, ya kan? Komunikasi juga bermasalah. Iya. Tapi kelebihan lainnya adalah kita tuan rumah, kita bermain di GBK senantiasa menjadi menjadi hantu dengan teror tersendirinya bagi tim-tim tamu, dan tidak kurang dari 60.000 akan memadati sebentar malam. Ini harus kita bisa maksimalkan. Betul. Karena dari 4 laga tersisa di kualifikasi Piala Dunia kali ini, Krep, kita wajib memenangkan 3 jika kita ingin mendampingi Irak yang sudah hampir pasti menjadi pemuncak klasemen ini nanti. Betul. Mendampingi sebagai runner-up untuk lolos ke kualifikasi ketiga grup Asia nanti. Karena 5 hari berselang kita akan bertandang ke Hanoi. Betul. Nah, 3 laga sisa ini adalah nanti malam menghadapi Vietnam, kemudian tanggal 26 nanti menghadapi Vietnam lagi di kandang mereka, kemudian sisa laga satu lagi adalah menghadapi Filipina juga di GBK. 3 ini harus kita bisa menangkan. Kemudian ya kita berhitung syukur-syukur di GBK nanti kalau kita bisa terus menghadapi Irak. Jika kita terpleset malam nanti, jangankan kalah terus saja, maka semakin berat untuk kita bisa lolos ke kualifikasi ketiga nanti. Bung Opan. Ya. Bung Ferry, terima kasih. Ya, pemirsa, itulah bincang-bincang kita jelang laga Indonesia menghadapi Vietnam malam nanti. Dan semoga dukungan dari publik pecinta sepak bola tanah air yang hadir ke GBK dan doa dari pecinta sepak bola tanah air dapat memberikan semangat untuk menghasilkan hasil yang baik di pertandingan nanti malam. Kita kembali ke studio, Sira dan Vena.